gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Nah, kali ini ketemu lagi ya dengan Bu Fatin dengan pembelajaran SPDP. Oke, kemarin anak-anak sudah belajar tentang seni patung. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tugasnya yang kemarin ya. Kemarin tugasnya ada dua, halaman 22 dan halaman 23. Oke, nah anak-anak, setelah nanti kita bahas tugas kemarin, kita akan belajar lagi tentang seni patung Nusantara. Apa itu seni patung Nusantara? Dan di daerah kita di Indonesia itu pasti ada ikon dari setiap daerahnya, seperti Jakarta, Surabaya, Jogja. Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke, nah selain patung yang ada di Indonesia, ada juga patung yang menjadi ikon negara. Nah, patung ikon negara itu apa ya? Jadi, yang menjadi ciri negara tersebut anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas dulu ya soal tentang seni patung halaman 22. Nah, soal yang pertama itu jawabannya seni patung itu apa? Yang ditanyakan itu ya. Oke. Nah, seni patung adalah salah satu hasil karya seni rupa berapa dimensi? Ada yang jawab 2 dimensi enggak? Nah, yang jawab 2 dimensi itu bukan seni patung ya. Oke, bukan seni patung tapi seni lukis. Oke, yang seni patung itu tiga dimensi. Nah, sekarang nomor 2, patung itu termasuk seni berapa dimensi ya? Tadi udah dijawab di nomor 1 ya. Jadi patung itu adalah seni tiga dimensi. Oke. Nah, nomor 3, kira-kira patung itu terbuat dari apa ya? Kemarin juga sudah Ibu bahas ya. Patung itu bisa terbuat dari kayu, dari batu, dari tanah liat atau dari gips. Nah, kalau yang dipahat itu apa? Batu dan kayu. Tapi kalau tanah liat dan gips itu dibentuk. Oke. Nomor 4 ya. Itu menarik enggak kira-kira? Seni patung itu menarik enggak? Menurut kalian? Semua jawaban kalian hebat-hebat, keren-keren. Oke, jadi nomor 4 itu seni patung biasanya digunakan untuk pajangan dan hiasan yang tujuannya untuk memperindah ruangan, yang tentunya pasti sangat menarik bagi penikmat karya seni. Oke. Nah, sekarang itu tadi pembahasan yang halaman 22 ya. Oke, sekarang pembahasan soal seni patung halaman 23. Nah, kira-kira patung itu termasuk ya berapa dimensi? 3 dimensi tadi udah dibahas. Nah, kalau seni patung itu biasanya yang dari kayu atau dari batu? Caranya di apa? Dipahat. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 yang bentuknya tanah liat, bentuknya gips. Tadi caranya gimana? Dicetak, betul, atau dibentuk. Nah, nomor 4, seni patung itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk hiasan. Betul sekali. Nah, nomor 5, biasanya seni patung kayu itu setelah dipahat agar lebih menarik, dikasih apa? Agar lebih mengkilap, diberi pelitur. Betul, sip. Kemarin sudah banyak ya yang mengirimkan tugas ke Ibu. Jawabannya keren-keren, kreatif, keren. Terima kasih kemarin yang udah mengirimkan tugas ke Bu Fatin. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal patung Nusantara.
Apa ya patung Nusantara itu? Nah, Seni Patung Nusantara adalah bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing di seluruh wilayah yang mencakup Indonesia. Beragam bentuk kesenian Nusantara tumbuh berdasarkan hasil dari budaya masyarakat di wilayah yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan yang ditempatinya. Oke, nah lalu fungsi patung Nusantara itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Oke, kita bahas ya. Jadi fungsi patung Nusantara itu fungsinya estetik. Yang disebut dengan fungsi estetik ialah fungsi karya seni rupa yang berkaitan dengan pemenuh kebutuhan akan benda hias. Misalnya lukisan, patung, tanaman, kebutuhan ritual. Nah, misalnya bangunan masjid, bangunan gereja, candi, pura, arca, atau kebutuhan untuk seni. Nah, nanti ada candi juga ya, tadi ada candi. Siapa lagi? Ada patung yang untuk ikon suatu daerah. Nah, anak-anak, unsur-unsur seni patung Nusantara itu ada beberapa ya. Nah, salah satunya yaitu ada garis, warna, tekstur, raut. Lalu ada apa lagi? Ada bentuk, ada ruang, dan ada gelap atau terang. Nah, sekarang kita bahas seni tentang patung daerah ya. Oke. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian, itu kalau kalian pernah ke Bali, pernah ke daerah Pulau Bali. Nah, di sana itu ada patung apa? Untuk karya seni? Patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, patung Garuda Wisnu Kencana menjadi patung tertinggi di Indonesia. Kurang lebih tingginya berapa? 120 meter. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Oke. Nah, kalau yang ada di Jakarta, yang aslinya dari Jakarta atau pernah ke Jakarta, apa? Patung Dirgantara atau patung Pancoran. Di Jakarta, patung ini lebih dikenal dengan patung Pancoran karena lokasinya berada di daerah Pancoran. Patung ini kira-kira memiliki tinggi sekitar 27 meter. Nah, tujuan awal pembuatannya ialah untuk bidang penerbangan Indonesia atau Dirgantara. Oke, lanjut lagi. Nah, coba lihat di layar kalian. Itu ada apa? Ada patung monumen Selamat Datang di Jakarta. Patung monumen Selamat Datang terletak di tengah Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta. Oke, patung ini menggambarkan sepasang remaja yang melambaikan tangan. Ide pembuatan patung ini datang dari Presiden pertama Indonesia. Siapa yang lihat? Presiden pertama Indonesia siapa? Bapak I.R. Soekarno, betul, sip. Nah, yakni I.R. Soekarno. Tujuan awal pembuatannya ialah untuk menyambut peserta ASEAN Games ke-6 di Jakarta pada tahun 1962. Oke, lanjut lagi. Lihat di layar kalian, itu ada apa? Daerah Surabaya ya, di daerah Surabaya ada patung Jales Fave, ada patung Jales Veva Jaya Mahe di Surabaya. Patung ini menggambarkan sosok perwira TNI Angkatan Laut yang sedang melihat jauh ke arah laut. Tinggi patung ini kira-kira 30 meter dan terletak di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oke, bisa dilihat ya. Keren sekali patungnya. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan melihat patung dari Ambon, Maluku. Oke, namanya patung Martha Christina
Tiahuha. Di Ambon, Maluku, patung ini menggambarkan salah satu tokoh pahlawan nasional bernama Martha Christina Tiahuha yang berasal dari Maluku. Oke. Patung ini dibuat untuk mengenang keberanian dan kegigihannya dalam melawan penjajahan. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke seni patung untuk ikon negara. Di sini ada The Tinker di Prancis. Oke. Tidak kalah dengan negara lain, Prancis juga menjadi salah satu negara yang menawarkan patung ikon dan bersejarah di dunia. The Tinker adalah patung yang dibuat oleh Auguste Rodin, yakni seorang pembuat patung terkenal asal Perancis. Auguste Rodin memiliki banyak sekali karya yang cukup dikenal. Salah satunya adalah patung The Tinker. Patung yang satu ini memiliki bentuk seorang pria duduk tanpa busana dan menopang dagunya seperti orang sedang berpikir. Patung dengan tinggi 1,86 meter ini diletakkan di Musée Rodin, Paris. Selain memiliki bentuk yang indah, patung ikon yang satu ini sering digunakan sebagai gambaran filosofi. Selain dinikmati oleh penduduk Paris, patung The Tinker yang terbuat dari perunggu ini juga menarik minat para wisatawan. Oke, jadi selain untuk ikon negara, dia menciptakan patung ini agar wisatawan itu tertarik untuk datang ke Prancis. Betul sekali. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu? Layar HP kalian ini namanya apa? Patung Liberty. Adanya di mana? Di New York. Nah, banyak orang tentu sudah tidak asing lagi dengan adanya patung yang satu ini. Patung Liberty yang terletak di New York menjadi salah satu patung ikon dan bersejarah di dunia. Patung yang terlihat mengangkat obor ini menjadi saksi bisu sejarah di Amerika. Patung Liberty berada di Pulau Liberty, kawasan Manhattan. Pada 28 Oktober 1886, patung Liberty diberikan oleh Prancis sebagai hadiah 100 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Patung yang satu ini menjadi simbol ucapan selamat datang bagi wisatawan dan para imigran. Selain itu, kebebasan juga menjadi salah satu makna dari adanya patung Liberty. Oke. Selanjutnya yaitu ada patung ikon negara, patung apa? Kepala Olmec. Oke. Nah, itu di situ cuma ada patung kepalanya aja ya. Nggak ada badannya, cuma kepalanya aja. Oke. Itu patung kepala Olmec itu ada di daerah Meksiko. Nah, patung kepala Olmec menjadi salah satu negara, Meksiko menjadi salah satu negara yang menawarkan patung ikon dan bersejarah di dunia. Meskipun memiliki cukup banyak patung unik dan bersejarah, patung kepala Olmec menjadi salah satu paling menarik minat wisatawan. Patung kepala Olmec diperkirakan sudah ada sejak zaman pra-Columbus dan dibuat pada tahun 1400 hingga 400 sebelum Masehi. Wah, ibu belum lahir ya? Oke. Nah, di Meksiko terdapat banyak sekali patung kepala Olmec yang berukuran besar. Oke, patung paling besar memiliki tinggi 3,4 meter, sedangkan paling kecil memiliki tinggi 1,47 meter. Bentuknya yang unik menjadikan banyak wisatawan penasaran dan tertarik untuk mengunjungi salah satu patung kepala Olmec di Meksiko. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada Guisan Guanyin di Cina.
Cina menjadi salah satu negara yang memiliki salah satu patung ikon dan bersejarah di dunia. Patung yang satu ini biasanya disebut dengan patung 1000 tangan dan mata atau Guishan Guanyin. Lokasinya berada di kota Hunan, Cina. Oke, patung dengan tinggi 99 meter ini dibangun dengan bahan dasar perunggu. Patung yang dibangun pada tahun 2009 ini menjadi salah satu kebanggaan umat Buddha di Cina. Selain pemerintah, warga lokal dan beberapa organisasinya juga terlihat dalam pembangunan patung yang satu ini. Oke, patungnya unik ya. Sepertinya di bawah bukit. Itu kelihatan bukitnya. Oke. Nah, anak-anak mungkin untuk pembelajaran hari ini sekian dulu ya. Tadi kita udah belajar apa? Udah bahas soal yang kemarin. Oke, sudah bahas soal yang kemarin. Kalian hebat, keren-keren semua. Nah, lalu sudah kita bahas apa tadi? Patung ikon daerah. Oke, ada beberapa ya tadi ya. Nah, selain itu tadi juga ada patung ikon dari setiap negara. Tadi kita udah belajar, udah berpencar-pencar ke negara, berbagai negara dan ke berbagai daerah. Nah, sekarang untuk tugasnya, silakan anak-anak membuat plastisin sendiri. Bagaimana caranya? Nah, Ibu sudah tuliskan untuk bahan-bahannya, oke, untuk bahan-bahannya dan caranya bagaimana. Nah, setelah sudah jadi, silakan kalian bentuk. Oke, setelah sudah jadi, kalian bentuk. Boleh bentuk orang, boleh bentuk hewan, boleh bentuk buah, bebas. Oke. Nah, silahkan hasil karya kalian di video boleh, difotokan juga boleh. Nanti dikirimkan ke emailnya Fatin ya. Oke, emailnya Fatin sudah Ibu tuliskan di PPT kalian. Untuk waktu pekerjaannya, waktunya 2 minggu. Jadi silahkan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Kalau misalnya belum selesai tugas yang kemarin gimana, Bu? Nah, kalian boleh kirimkan lagi ke Ibu, nggak apa-apa, boleh. Nah, setelah itu silahkan kalian kerjakan tugas yang untuk minggu ini ya. Ibu tunggu. Oke, sekian dulu dari Bu Fatin. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Dadah, assalamualaikum.